sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa berkumpul lagi di tempat ini, yaitu seperti biasa untuk mengkaji kitab fikih. Kemarin sudah dibahas tentang masalah sholat Idul Adha dan Idul Fitri ya. Masalah sholat Idul sudah dibahas kemarin. Ya, kapan masuk waktunya, kemarin sunnah-sunnahnya ketika mau sholat Idul Fitri dan Idul Adha bagaimana sunnah-sunnahnya. Kemarin apa? Sudah dibahas semua. Sekarang kita akan membahas tentang cara melakukan sholat Idul tadi. Cara sholat ini sekarang kita akan bahas itu. Kaifatu sholatiha, ya. Cara melakukan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Cara melakukan sholat Id ini adalah hiya rakaatani. Ya, sholat Id ini adalah 2 rakaat. Yusannu fihima, yang mana disunahkan di dalam keduanya tadi itu ada beberapa. Ada beberapa kesunahan ketika apa? Ketika sholat tadi itu. Yang pertama, an yukabbiru fi rakaatil ula sab'a takbirat yakinan baina du'ail istiftah wa ta'awud. Ya. Disunahkan bagi orang yang sholat Id di rakaat pertama dia takbir sebanyak 7 kali. Yang mana tempatnya tadi itu di antara doa iftitah dan tak sebelum ta'awud. Jadi setelah dia takbir Allahu Akbar, baca doa iftitah kabiro alhamdulillah sudah sampai selesai. Kemudian apa? Takbir 7 kali. Allahu Akbar 7 kali. Ya. Kemudian setelah itu baca ta'awud. Nah, ini di rakaat yang pertama. Wa fi rakaat tsaniyah 5 takbirat. Dan di dalam rakaat yang kedua dia apa? Melakukan takbir sebanyak 5 kali. Ya, jadi di rakaat pertama dia takbir 7 kali. Kemudian di rakaat kedua dia takbir 5 kali. Tempatnya kapan? Setelah iftitah dan sebelum ta'awud. Kemudian kalau misalkan dia tadi lupa, ya, tidak takbir lupa, dan dia sudah memulai ta'awud, sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia ingat, loh, iya saya tidak takbir. Maka bagaimana? Dikatakan kalau misalkan dia tadi itu baru memulai ta'awud, lam tafut, ya, tidak apa, tetap disunahkan bagi dia untuk takbir, tidak hilang apa kesunahannya tadi itu. Jadi misalkan apa? Dia setelah takbir baca iftitah, lupa tidak takbir 7 kali. Langsung baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia langsung ingat, loh, saya belum takbir tadi. Maka bagaimana? Langsung apa? Takbir 7 kali. Masih apa? Belum bilang kesunahannya. Kan tapi kalau sudah memulai Fatihah, sudah baca bismillahirrahmanirrahim, loh, iya saya tadi apa? Belum takbir 7 kali. Maka apa? Sudah hilang kesunahannya. Jadi kalau masih baru memulai ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, belum hilang kesunahan tadi itu. Kan tapi kalau sudah memulai daripada surat Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, sudah dikatakan apa? Hilang kesunahan untuk melakukan takbir 7 kali tadi itu. Kemudian kalau misalkan si imam tadi itu meninggalkan takbir, ya, imamnya misalkan tidak takbir, maka bagaimana? Fala ya'ti bihal makmum. Maka si makmum apa? Tidak boleh dia itu Pak takbir. Jadi kalau misalnya imamnya tidak takbir, maka apa? Bagi makmumnya juga tidak boleh takbir. Kenapa? Karena makmum harus mengikuti sama imamnya tadi itu. Jadi kalau misalkan imamnya tidak takbir, ya makmum jangan takbir. Ya, kenapa? Karena mencocoki pada imamnya tadi itu. Kemudian yang kedua adalah raf'ul yadain fiha. Mengangkat kedua tangan ketika takbir tadi itu. Takbir ketika takbir 7 kali tadi itu disunahkan juga Pak untuk angkat tangan. Jadi selama takbir 7 kali angkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama 7 kali apa? Diangkat tangan semua. Ini sunnah. Kemudian yang ketiga, al-jahru fiha lil imam wal ma'mum wal munfarid. Mengeraskan apa? Ketika takbir tadi itu bagi imam dan makmum dan bagi orang yang sholat sendiri. Ya, pokok orang yang melakukan sholat Id ketika dia takbir 7 kali atau 5 kali di rakaat kedua tadi itu disunahkan apa? Untuk dikeraskan ketika takbir tadi itu. Kemudian yang keempat, an yaqula baina kulli takbiratain al-baqiyatus sholihah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian di sini disunahkan hendaknya dia berkata dalam setiap takbir, kan tadi kan rakaat pertama sunah takbir 7 kali, yang kedua 5 kali. Kemudian di antara takbir ini disunahkan bagi dia Pak untuk membaca tasbih. Jadi setelah takbir yang pertama Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Takbir Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah. Sampai apa? 7 kali. Kalau rakaat kedua apa? Sampai 5 kali. Jadi setiap takbir tadi diselai dengan tasbih tadi, subhanallah, alhamdulillah,
wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian yang kelima, disunahkan juga an yad'a yumnahu ala yusrahu tahta sadrihi baina kulli takbiratain. Disunahkan di setiap setelah takbir, karena takbir 7 kali ya. Setiap takbirnya tadi apa? Setelah takbir disunahkan bagi dia untuk meletakkan tangan kanannya tadi itu di atas, tangan kirinya di bawah dada. Jadi setelah takbir Allahu Akbar, tangannya apa? Taruh dada. Yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Ya, ini sunnah dalam setiap takbirnya tadi itu. Kemudian yang keenam adalah menyambung setelah takbir tadi itu apa? Dengan ta'awud. Jadi setelah baca takbir, jangan langsung baca Fatihah, langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, jangan. Apa? Setelah takbir apa? Diselesai dulu apa? Dengan ta'awud. Jadi setelah takbir 7 kali, dia apa? Baca ta'awud dulu, baru baca Fatihah. Ya. Dan juga ta'awud ini tidak harus di surat itu. Semua sholat ya. Sebelum baca Fatihah disunahkan bagi dia untuk baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Setiap semua sholat apa? Disunahkan untuk baca ta'awud dulu sebelum memulai Fatihahnya tadi. Kemudian yang ketujuh adalah an yaqra'a fihi ma suratai al-qaf wa aqra wa tarabat. Ya. Jadi disunahkan ketika sholat id tadi itu di rakaat pertama dia membaca surat qaf. Ya. Disunahkan baca surat qaf, panjang ini ya. Di rakaat keduanya baca surat iqtarabat. Nah, ini apa? Yang afdol. Kalau bisa apa? Baca surat qaf dan iqtarabat. Kalau di sini ditinggal pulang ya, ya sudah apa? Pakai cara yang kedua, yaitu apa? Surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Jadi surat yang pertama Al-A'la, Sabbihi isma rabbiyal a'la, yang kedua apa? Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah ya. Jadi rakaat pertamanya pakai Al-A'la, rakaat kedua pakai Al-Ghasyiyah. Kemudian sekarang khutbah. Hukum khutbah ini bagaimana? Ya. Setelah sholat kan biasanya ada khutbah. Hukumnya khutbah ini bagaimana? Hukumnya adalah sunnah. Khutbah ini hukumnya adalah sunnah. Oh, kemudian setelahnya khutbah. Kemudian sini apa? Ada kesunahan-kesunahan ketika khutbah. Ya, jadi setelah sholat, kemudian apa? Dia tadi itu khutbah kan? Nah di sini apa? Ada kesunahan-kesunahan ketika khutbah tadi itu. Yang pertama adalah yusanu idza kana sholatil jamaah an yaktuba ba'da khutbatain ka khutbatil jum'ah fi arkan wa sunan la fi surut. Jadi kalau misalkan dia sholat idnya tadi itu berjamaah, ya. Kalau misalkan dia tadi sholat idnya tadi itu berjamaah, misalkan kayak sini di masjid atau misalkan di lapangan atau misalkan apa? Di tempat yang luas, dimanapun, kalau misalkan sholat idnya tadi berjamaah, disunahkan bagi dia apa? Untuk melakukan khutbah. Jadi setelah sholat dia khutbah. Ini disunahkan. Kalau sholatnya berjamaah. Nah, sini katakan khutbahnya itu seperti khutbah Jumat. Ya, fil arkan wa sunnah. Dalam rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Ya, dalam rukun-rukunnya apa? Sama seperti Jumat dan juga sunnah-sunnahnya sama seperti Jumat. Karena di sini dikatakan la fi surut. Kalau dalam syarat Jumat, syarat sahnya Jumat tidak harus, hukumnya cuma sunnah. Jadi kalau misalkan dia khutbahnya tadi itu tidak berdiri, karena kalau misalkan ketika khutbah Jumat apa? Harus berdiri. Dia duduk, boleh hukumnya. Atau misalkan apa? Kan kalau syarat sahnya sholat Jumat tadi itu dia harus menutup aurat. Kalau ketika khutbah ini hukumnya sunnah, tidak harus. Jadi apa? Kalau misalkan dia khutbah cuma apa? Auratnya kebuka, ini apa? Tetap sah. Kenapa apa? Ya kurang adab ya. Kurang adab. Masa ketika khutbah kelihatan auratnya. Ya, walaupun di sini syarat sahnya Jumat tidak disyaratkan ketika khutbah id tadi itu. Ya, kenapa apa? Wamin apa? Karena segi adab dia harus apa? Melakukan juga. Ya. Jadi ketika khutbah id ini yang disyaratkan cuma syarat rukunnya Jumat dan sunnah-sunnahnya Jumat saja. Cuma kalau syarat sahnya tidak harus. Ini cuma sunnah. Ya. Jadi kalau misalkan dia tidak melakukan, tetap apa? Tetap dikatakan sah khutbah idnya tadi itu. Kemudian wa idza shalla munfaridan fala yahtubu. Kalau misalkan dia sholat sendirian ya, dia tidak ke masjid, sholat di rumah sendirian, ya disunahkan untuk khutbah. Jadi khutbah ini disunahkan kalau misalkan dia tadi itu sholatnya sholat berjamaah. Kalau sendirian tidak disunahkan untuk khutbah. Kemudian yang kedua yang disunahkan ketika khutbah tadi itu an yajlisa qablahuma jalsatan khafifatan bi qadri julusi lil adzan fil jumaah. Jadi sebelum dia tadi itu melakukan khutbah tadi itu disunahkan bagi dia apa? Untuk duduk dulu. Ya. Jadi seperti biasanya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mari duduk kan ya. Duduk dulu seukuran adzannya orang yang adzan Jumat. Duduk dulu sebentar seukuran adzan orang yang sholat Jumat, baru apa? Berdiri lagi. Nah, ini apa? Hukumnya
sunnah. Kemudian yang ketiga adalah an yukabbiru fi iftitahil ula tis'awila wa fi iftitahil tsaniyah sab'awila. Disunahkan juga ketika berkhutbah, ketika khutbah pertama dia membuka khutbah pertamanya tadi itu dengan 9 kali takbir. Ya. Allahu akbar, 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 Allahu akbar 9 kali. Ya, Pak. Sunnah di pembukaan khutbah yang pertama. Kemudian di pembukaan khutbah kedua disunahkan apa? 7 kali. Ya, jadi di khutbah pertama 9 kali, di khutbah kedua 7 kali. Kemudian yang keempat adalah disunahkan bagi orang yang berkhutbah tadi itu an yadhkura fihima ma yaliqu bil hal. Dia Pak menyebutkan atau dia itu menyampaikan sesuatu yang ada hubungannya dengan keadaan tersebut. Jadi kalau misalkan salatnya tadi salat Idul Fitri misalkan, maka ketika dia berkhutbah dia menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan Idul Fitri tadi itu. Mungkin dia membahas masalah zakat fitrah, atau misalkan kalau Idul Fitri apa? Biasanya orang untuk silaturahmi dia apa? Jelaskan silaturahmi. Pokoknya apa yang dia bahas ini yang cocok dengan keadaan tersebut. Kalau misalkan apa? Dia salatnya Idul Adha, ya dia apa? Bahas tentang masalah Idul Adha. Mungkin masalah berkorban ya. Mungkin apa? Masalah yang cocok dengan Idul Adha tadi. Pokoknya apa? Yang dia bahas sesuatu yang cocok dengan keadaannya tadi. Kalau Idul Fitri pembahasannya apa? Kalau Idul Adha dia pembahasannya apa? Nah. Kemudian masalah dalam Idul Fitri. Ya. Di sini dijelaskan kalau misalkan takbiran, ya takbiran ini apa? Hukumnya adalah sunnah. Ya, takbiran ini hukumnya adalah sunnah. Di sini dijelaskan ada 2 takbir itu ya. Di sini aksamu takbir di sini ada 2. Takbir ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada namanya takbir mursal, yang kedua ada namanya takbir muqayyad. Ya, ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Yang pertama takbir mursal. Apa takbir mursal itu? Huwal mutlaqu an takyid bis sholawat. Fa yukabbiru fi kulli waqtin wa yakunu fil fitri wal adha. Takbir mursal ini adalah dia takbir secara mutlak tanpa apa? Terkait dengan waktu. Ini namanya takbir mursal. Dia apa? Boleh takbiran kapanpun. Ya, boleh takbiran kapanpun tanpa apa? Terpaut dengan waktu, tanpa apa? Terpaut dengan waktu. Fa yukabbiru fi kulli waqtin. Dia apa? Takbir setiap waktu sudah. Wa yakunu fil fitri wal adha. Takbir mursal ini ada dalam Idul Fitri dan juga Idul Adha. Ya, takbir mursal ini ada di Idul Fitri dan juga Idul Adha. Waktunya kapan? Min hurubi syams lailatul id ilal ihram bis shalah. Ya, waktu takbir mursal ini mulai terbenamnya matahari malam Id tadi itu sampai takbiratul ihram ketika sholat Id tadi itu. Jadi mungkin kalau apa? Kalau misalkan Idul Fitri, jadi mulai masuk malam takbiran setelah maghrib, mulai terbenamnya matahari sampai takbiratul ihram sholat Id Idul Fitri. Ini apa? Waktu untuk takbir mursal. Kalau misalnya Idul Adha apa? Mulai terbenamnya malam Idul Adha sampai apa? Dia takbiratul ihram dalam melakukan sholat Idul Adha. Ini waktu untuk melakukan takbir mursal. Nah, kemudian yang kedua adalah takbir muqayyad. Ya, takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini apa? Ya, yang maksud adalah ba'da sholawat. Takbir yang dia ucapkan setelah sholat. Ini namanya takbir muqayyad. Kalau takbir mursal tadi itu mutlak. Pokok mulai terbenamnya matahari malam Id sampai dia sholat. Ini apa? Sholat Id. Ini namanya takbir mursal. Kapanpun sudah, misalnya tengah malam, jam 2, jam 1 apa? Terserah. Cuma kalau takbir muqayyad ini dia apa? Terikat. Itu apa? Setelah sholat. Jadi melakukan setelah sholat dia disunahkan untuk takbir muqayyad tadi itu. Nah, baik di sini dikatakan sholatnya sawaun hakanat fardhon am naflan. Baik sholatnya tadi sholat sunnah atau misalkan sholat fardu, ya duhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau misalkan sholat sunnah, duha, rawatib misalkan ya, atau misalkan tahajud, witir, ya apa disunahkan setelah sholat tadi itu melakukan takbir muqayyad. Nah, jadi katakan adaan am qodaan walau janazah. Baik sholatnya tadi itu sholat ada atau misalkan sholat qodho, walaupun apa misalkan sholat jenazah. Misalkan apa? Malam apa misalkan pas Id misalkan ya. Setelah Id misalkan ada jenazah. Dia sholat jenazah setelahnya apa? Tetap disunahkan untuk melakukan takbir muqayyad tadi itu. Walaupun apa? Sholat jenazah. Tetap apa? Disunahkan untuk melakukan takbir muqayyad. Nah, dan takbir muqayyad ini wa yakunu fil adha faqat. Kalau takbir muqayyad ini adanya di dalam Idul Adha saja. Kalau Idul Fitri tidak ada.
Jadi disunahkan takbir setiap setelah sholat tadi itu adanya apa? Di dalam Idul Adha saja. Jadi takbir muqayyad ini disunahkan di dalam Idul Adha saja. Idul Fitri tidak disunahkan. Waktunya kapan? Nah, di sini apa? Ditafsir. Kalau li ghairil hajj, bagi orang yang tidak haji, ya, yang dia haji itu tidak dalam keadaan haji, misalkan dia di Indonesia atau apa, kok intinya tidak dalam keadaan haji. Kapan waktunya? Min subhi yaumi Arafah ila asar akhiri ayami tasyrik. Dari subuh hari Arafah, ya, tanggal 9 Dzulhijjah, subuh hari Arafah tadi, subuh hari Arafah sampai asar terakhir daripada hari tasyrik. Yaitu apa? Tanggal 13 Dzulhijjah, ya. Jadi mulai tanggal 9 subuh sampai tanggal 13 asar, ya, terakhir, ya, ayam tasyrik yang terakhir. Nah, ini apa? Disunahkan untuk melakukan takbir muqayyad tadi. Jadi mulai subuh tanggal 9 tadi itu disunahkan apa? Setiap sholat untuk melakukan takbir. Allahu Akbar, duhur, asar, maghrib, isya, semuanya semua, ya. Baik yang sunnah, yang fardu, sampai asar terakhir daripada ayam tasyrik tadi itu. Nah, kalau misalkan orang yang haji, ya, kalau misalkan dia dalam keadaan haji, mulai kapan waktunya? Fa yukabiru min dhuhri yaumin akhir ila subhi akhir ayam tasyrik. Nah, kalau misalkan orang yang haji disunahkannya mulai kapan? Mulai duhur ketika apa? Hari Idul Adha-nya tadi itu. Jadi hari Idul Adha tanggal 10. Ya, ketika duhur Idul Adha-nya itu baru disunahkan bagi dia apa? Untuk melakukan takbir muqayyad ini. Sampai kapan? Ila subhi akhir ayam tasyrik. Sampai subuh di hari terakhir daripada ayam tasyrik. Jadi mulai tanggal 10 habis duhur sampai tanggal 13 subuh. Ini apa? Kalau orang yang haji. Loh, sebelumnya kenapa, Beb? Kalau misalkan malam Idnya atau misalkan subuh di hari Idnya, kenapa tidak disunahkan takbir muqayyad? Kenapa? Karena kalau orang haji, dia apa? Disibukkan dengan zikir yang lain. Yaitu apa? Yang dianjurkan bagi zikir orang yang haji adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, ya. Ini apa? Yang disunahkan bagi orang yang haji apa? Yang lebih ditekankan zikir yang ini. Ya, jadi ketika yang takbirannya tadi itu disunahkannya nanti apa? Setelah zuhur ketika hari Idul Adha-nya tadi itu. Nah, di sini dikatakan fa in tahallala kabbara hatta al-asar. Nah, di sini kalau misalkan tadi batas akhirnya sampai subuh terakhir daripada ayam tasyrik tadi itu, kalau misalkan dia belum tahallul. Kalau misalkan dia sudah tahallul, misalkan dia sudah tahallul tsani misalkan, maka apa? Ya sudah, sama seperti orang yang tidak haji. Batas akhirnya adalah asar terakhir daripada ayam tasyrik tadi itu. Nah, kemudian dalam sisi keafdolan, takbir mursal sama takbir muqayyad, mana yang lebih afdol? Nah, jadi dikatakan takbir mursal li Idul Fitri afdol minat takbir mursal li Idul Adha. Takbir mursal untuk Idul Fitri ini dikatakan lebih afdol daripada takbir mursal untuk apa? Idul Adha. Ya, jadi takbir mursal untuk Idul Fitri ini lebih afdol daripada takbir mursal untuk Idul Adha. Wa amma takbir muqayyad li Idul Adha fa huwa afdol min kilaihima. Kalau misalkan takbir muqayyad itu Idul Adha-nya tadi itu dikatakan lebih afdol daripada keduanya. Lebih afdol daripada takbir mursalnya Idul Fitri, lebih afdol daripada takbir mursalnya Idul Adha. Jadi apa? Yang paling afdol adalah takbir muqayyad. Ya. Dalam takbir ini paling afdol adalah takbir muqayyad. Ya, kenapa? Karena takbir muqayyad Idul Adha tadi itu lebih afdol daripada takbir mursalnya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Kalau takbir mursalnya Idul Fitri ini lebih afdol daripada takbir mursalnya Idul Adha. Kemudian bagaimana lafadznya takbir tadi itu? Nah, di sini katakan takbiratul idain, takbiran ketika Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah yusannu takbir bi raf'is shaut lirrajul. Ya, kalau laki-laki disunahkan bagi dia untuk bertakbir dengan mengeraskan suaranya. Ya. Jadi kalau laki apa? Jangan lembek-lembek, ya. Yang keras sudah suaranya, ya. Apa? Lu menampakkan syiar Islam di masjid misalkan. Atau bahkan apa misalkan apa? Di jalan, ya, naik pickup misalkan sampai drum-bandan. Enggak apa-apa, itu termasuk syiar. Kenapa? Ini dikatakan disunahkan apa? Untuk apa? Untuk mengangkat suaranya, untuk takbiran tadi itu. Kalau misalkan pakai drum band ya apa? Kalau misalkan pakai drum band lebih semangat ya enggak apa-apa. Lebih baik apa? Pakai drum band. Ya, mungkin kalau kasih drum band lebih semangat, Beb. Kasih tabu-tabuan. Enggak apa-apa, sudah kasih tabu-tabuan. Supaya apa? Lebih semangat ketika bertakbiran tadi itu. Kalau perempuan bagaimana? Nah, kalau perempuan ini sunahnya apa? Jangan keras-keras ya. Ojo nang masjid di musola perempuan takbiran jangan. Kalau perempuan apa? Sunnah apa? Sir saja, pelan-pelan ya. Mungkin kalau di rumahnya sendiri atau misalkan apa? Di rumahnya tadi itu
semuanya apa lakinya misalkan mahramnya dia semua ya sudah tidak apa-apa kalau itu apa dia keraskan. Cuma kalau misalkan sampai keluar apalagi sampai ke jalan-jalan ya ikut takbiran ke jalan-jalan naik pickup misalkan ya jangan kalau perempuan. Kalau laki baru disunahkan apa bagi dia untuk mengeraskan ketika takbir tadi itu. Wasilatul ma'tsura. Nah, lafaz takbir ini apa? Sudah maksur ya, sudah terkenal sudah. Sudah apa? Datang daripada Nabi juga. Bagaimana lafaznya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abda wa azza jandahu wa jundahu wa azama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Nah, ini apa? Lafaz atau sifat daripada takbir tadi itu. Ya. Makanya apa? Kalau ketika sudah mau masuk Idul Fitri atau Idul Adha, perbanyak daripada takbiran tadi ini. Ya. Ini apa? Pahalanya besar. Orang takbiran itu bukan sedikit ya pahalanya. Pahalanya besar sekali. Makanya kalau bisa Pak, ketika Idul Adha atau ketika Idul Fitri, jangan sampai apa? Ditinggalkan takbiran tadi itu. Ya, apalagi tidak takbiran sama sekali ya. Dengarkan tuh orang yang di masjid. Seperti ngrungokno, ndak bocor ndak apa-apa ya jangan. Kalau bisa Pak, dia baca sendiri. Ya, mau sekarang bangun tidur, mau sholat Id, nunggu sholat Id di masjid sambil takbiran. Ya, ini apa? Disunahkan apa? Untuk memperbanyak daripada takbir tadi itu. Pahalanya ya sangat besar sekali orang takbir ya. Apalagi ketika takbir, ketika Idul Adha atau Idul Fitri tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini pertemuan kita penutupan untuk sementara ya. InsyaAllah akan kita bertemu lagi di tahun depan ya. InsyaAllah kita semua diberikan panjang umur InsyaAllah. Sebagaimana kita dikumpulkan di sini, InsyaAllah kita juga dikumpulkan di akhirat nanti di surganya Allah yang paling tinggi ya. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua juga dihitung oleh Allah, ditulis sebagai ahli ilm, sebagai orang yang ahli istiqomah untuk menghadiri majlis taklim seperti ini. Amin Allahumma amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna ala lada ashrafna fatub alaina tawbah wastur lana al-awradi idina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah أو صحبه والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول عليه عد الحبيب وآله وصحبه إلهي في البدء والتناهي إلهي في البدء والتناهي بسم الله توكلت على الله قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسر الفاتحة.